Maknanya dulu salaf tidak pernah mempertanyakan bagaimana dari sifat-sifat Allah, karena memang Allah tidak mengabarkan kepada kita, sehingga untuk apa kita pertanyakan. Maka di sini dinamakan dengan bid'ah karena dulu salaf dari ayat-ayat apalagi hadis yang membicarakan tentang sifat, maka mereka diam dan mereka tidak mempertanyakan bagaimana di saat mendengar wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, bahwa Allah mempunyai wajah Allah seperti siapa, bagaimana, dan Allah mempunyai tangan Allah bagaimana dan berapa jarinya dan seterusnya. Tidak ada di dalam hadis-hadis yang membicarakan tentang tangan, dan juga di Al-Quran, dan juga membicarakan tentang sifat-sifat yang lain, maka para sahabat diam. Sehingga maknanya di sini na'khudhu bidhahiril kitab wa sunnah, kita menghukumi zahir dari Al-Quran dan sunnah yang kembali kepada lughah Arabiyah. Wala nu'awwilu illa bidalil, dan tidak boleh kita mentakwil kecuali dengan dalil yang memang menunjukkan kepadanya Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam permasalahan seperti ini banyak sekali dari notabene kaum muslimin menjadi sesat dikarenakan mengartikan makna-makna mereka tidak kembali kepada zahir dari Al-Quran dan Sunnah, dan mereka mentakwilkan dari makna-makna yang tidak benar meskipun ada maknanya. Contohnya seperti ini adalah kelompok Ahmadiyah yang ada di Indonesia, yang sudah lama, yang asalnya dari Lahore, India, di mana Mirza Ghulam Ahmad, yang mana dia sama seperti Dajjalin yang sebelum dulu menganggap dirinya seorang nabi setelah Nabi Muhammad. Maka jika antum bertemu dengan mereka, dan mereka ada di Indonesia meskipun sedikit, maka mereka diniqash, apa dalil kalian bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu nabi? Mereka berdalil dengan Al-Quran. Dan kagetnya antum, Al-Quran itu justru dalil atas mereka. Kita membantah mereka dengan dalil itu, justru mereka menjadikannya menjadi dalil bagi mereka. Maka gimana kamu ini menjadikan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi? Mana dalil kamu? Mereka dengan lantang mengatakan dalilnya di Al-Quran. Apa? Sebutkan coba. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka tidaklah Muhammad itu seperti bapak-bapak biasa kalian, tetapi dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka dia beristidlal justru dengan ayat yang kita mau membantah mereka. Maka kita katakan, itu ayat yang justru kami jadikan membantah kalian, bahwa Nabi penutup para nabi, Nabi Muhammad penutup para nabi. Itu wajah pendalilan kita untuk membantah kalian. Kok kalian malah beristidlal dengan ayat tersebut? Karena apa? Ayatnya satu dan takwil mereka berbeda dengan takwil kita, sehingga keadaan ahlul bid'ah seperti itu. Al-Quran satu, namun maknanya yang berbeda. Maka inilah kenapa selalu kita mengatakan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi as-salafus saleh, sesuai pemahaman as-salafus saleh. Menunjukkan kelompok ahlul bid'ah bermain dengan Al-Quran, yang mana mereka disebutkan di surat Ali Imran, mengambil ayat-ayat yang mutasyabih untuk dijadikan pendalilan bagi mereka. Maka di hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, jika ada kamu dapati wahai Aisyah orang seperti itu, fahdaruh, maka jauhilah.
karena mereka adalah kelompok ahlul bid'ah. Maka di sini contohnya Mirza Ghulam Ahmad justru beristidlal dengan ayat ini, wa khataman nabiyyin. Maka di saat kita menanyakan apa makna wa khataman nabiyyin, bagaimana mereka di sini mentakwilkan makna kepada makna yang marjuh. Kalau kita rujuk kepada ucapan mereka, kok bisa kamu beristidlal dengan ayat ini? Coba artikan. Lihat, artinya pun berbeda. Maka mereka mengartikan wa khataman nabiyyin, dan Nabi Muhammad sebagai perhiasan para nabi. Oh, pantesan maknanya berbeda. Ayatnya satu, maknanya berbeda, antara kau dan aku berbeda. Maka kita sesuai pemahaman as-salafus saleh. Apa makna khataman nabiyyin? Penutup para nabi. Dan apa makna mereka? Khataman nabiyyin zinatu al-anbiya. Idan hum yadunnun Muhammad zinatul anbiya, perhiasan para nabi. Kita mengartikan penutup para nabi, yang mengkonsekuensikan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini contoh tidak boleh mentakwilkan Al-Qur'an kecuali kepada makna yang lain yang memang ada di zahir Al-Qur'an dan sunnah. Adapun memalingkan maknanya dari asalnya tidak boleh. Dan ini contohnya, memalingkan makna khatam kembali kepada permasalahan ini. Jika kita rujuk kepada kamus makna lughatil arabiyah khatama, apa itu? Maknanya ada dua. Khatama bimakna ghita'an syai', penutup dari segala sesuatu. Dan yang kedua, khatama bimakna khatim, perhiasan yang dipakai, dicincin. Maka maknanya dua khatam. Khatam perhiasan dan khatam penutup. Maka di dalam Al-Qur'an yang disebutkan di sini wa khataman nabiyyin, dohirnya penutup para nabi. Jadi dari dua makna yang berbeda ini, kita mengartikan ambil satu sesuai dengan pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah yang ada. Maka mana pendalilan dari pengambilan makna penutup para nabi itu yang benar? Dari hadis-hadis yang banyak, di antaranya hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kaum yang sedang membuat rumah. Kemudian dikatakan oleh Nabi, wa ana kamitsli akhiri lubnah, maka aku seperti potongan batu yang terakhir. Fa idza wudi'a ala hada, jika aku dijadikan, dipasangkan kepada rumah yang baru dibuat itu, aku menjadi potongan batu terakhir dan disimpan, maka menjadi sempurnalah bangunan tersebut. Wa ana khatimun nabi la nabiyya ba'di, dan aku penutup para nabi, tidak ada nabi setelahku. Maka ini menjadi dalil yang sahih dan rajih bahwa makna khatam yang tadinya ada dua makna, pertama perhiasan dan yang kedua penutup segala sesuatu, maka di sini dijadikan yang benar mana? Penutup segala sesuatu. Inilah makna yang diinginkan. Na'khudhu bidhahiril kitab was sunnah wa la nu'awwil illa bidalil yaqtadi ta'wil minal kitab dan sunnah. Tidak boleh kita memalingkan makna kecuali dengan memalingkan makna yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah. Seperti di sini, khatam maknanya ada dua, perhiasan dan penutup. Lalu ambil yang mana? Penutup. Maknanya berarti wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Dalilnya mana? Seperti di hadis-hadis yang banyak dan ijma' kaum muslimin. Pemahaman tentang ayat ini ijma' kaum muslimin, tidak ada nabi setelah aku. Dan dalilnya ijma' para sahabat di zaman Abu Bakar memerangi Musailamah al-Kadzab yang mengaku nabi. Nah, ini pemahaman para sahabat pun menjadi dalil ijma' dari kaum muslimin bahwa Musailamah al-Kadzab mengaku nabi, dan makna dari ayat ini la nabiyya ba'di khataman nabiyyin. Maka ini contoh bagaimana pentakwilan
kepada ayat Al-Quran yang mana di sini yaqtadi ta'wil minal kitab dan sunnah. Sekarang kita tanya kepada mereka, lalu makna yang kalian inginkan pentakwilan kepada khotam bimakna perhiasan, maaf, man salafuka ala hada? Siapa salaf kamu dari salaf? Dari para sahabat, tabi'i, itba'ut tabi'in. Siapa yang mengartikan khotaman nabiyin perhiasan para nabi? Tidak ada. Kecuali memang subuhat dari Mirza Ghulam Ahmad yang ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad perhiasan para nabi, maknanya Nabi Muhammad sebaik-baiknya nabi dan aku boleh dan tidak menafikan aku pun menjadi seorang nabi. Paham atau tidak? Maka di sini yang diinginkan oleh kelompok Ahmadiyah bahwa tidak menafikan bagi Mirza Ghulam Ahmad untuk menjadi nabi, karena makna khotaman nabiyyin bukan seperti kita pahami penutup dari segala sesuatu, tetapi maknanya adalah dia itu perhiasan para nabi, sehingga Mirza Ghulam Ahmad boleh menjadi seorang nabi. Maka ini dari contoh, dan contoh seperti ini banyak. Di antaranya ucapan Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka kalimat yaqin difahami oleh kita ahli sunnah maknanya al-maut. Seperti di dalam surat yang lain, hatta atanal yaqin. Bahwa mereka masalakakum fis saqar, di saat dilempar kepada neraka saqar oleh para malaikat ditanya, apa yang menyebabkan kalian masuk kepada neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Kami dulu tidak pernah sholat, dan disebutkan poin-poin hatta atanal yaqin, sampai kami dijemput al yaqin, maknanya maut. Maka ayat Al-Quran di dalam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin di akhir surat Al-Hijr misalnya, maka ibadahlah kepada Allah terus menerus sampai datang maut menjemput. Maka al-yakin di dalam ayat ini ditafsirkan dengan yakin. Di dalam ayat yang tadi hatta atanal yakin, sampai datang yakin, maknanya sampai datang maut menjemput. Maka ini pentakwilan makna yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun boleh kita memberikan makna yakin dengan makna yang lain, kita katakan mana dalil di Al-Quran dan Sunnah. Maka kelompok As-Sufiyah mengatakan makna yakin ay haqiqatus syai'. Maka mereka menjadikan ilmu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah haqqul yaqin, dan ini yang mereka takwilkan dari makna wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahlah kamu kepada Allah sampai kamu mencapai tingkat ma'rifatillah, tingkat haqqul yaqin, kamu mengenal Allah. Maka jika kamu sudah mencapai ma'rifatillah, haqqul yaqin, mafhum al-mukhalafah tidak butuh lagi kepada kamu untuk melaksanakan ibadah. Lihat bagaimana pemahaman yang jauh. Maka para ulama menyebutkan seperti Imam Ibnu Katsir, orang-orang yang mentakwilkan makna yakin adalah hakul yakin, yakni ilmul haqiqah, ma'rifatillah, maka mereka zindiq, telah keluar dari Islam. Dan pemahaman seperti ini ada dan menyebar bagi mereka orang-orang yang mengikuti thariqah as-sufiyah. Maka tidak heran dari kelompok-kelompok as-sufiyah yang sudah mencapai tingkat yakin, baik dari para mengaku keturunan Nabi ataupun tidak, yang jelas mereka mengaku sudah menjadi tingkatan wali, maka mereka meninggalkan syariat Islam. Bahkan mereka selain meninggalkan syariat Islam, masuk kepada muharramat dan menganggap dirinya min auliya as-solihin, wali-wali yang soleh. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa yang wajib-wajib, dan bahkan masuk kepada perkara-perkara yang diharamkan. Namun apa? Telah mencapai tingkat yakin, ilmunya telah mencapai hakul yakin, ma'rifatillah, tidak butuh lagi ibadah.
Karena ayat tadi dipahami oleh mereka seperti itu. Apa makna ayat di akhir surat Al-Hijr? Wa'bud. Ibadahlah kepada Allah. Wa'bud rabbaka. Hatta, sampai, wa hatta yufidul ghayah, kata mereka. Sampai apa? Ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepada kamu ilmu ma'rifatillah. Maka jika kamu sudah belajar dengan para sufiyah, mengikuti thariqah mereka, dan sudah mencapai level yang high, yang tinggi, maka kamu sudah mempunyai ilmu ma'rifatillah, misalnya ala mereka, maka tidak butuh lagi ibadah. Berbeda dengan ajaran kita dan makna kita kepada ayat ini. Di mana di dalam ayat ini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, maknanya terus beribadah sampai datang al-yaqin, meninggal. Dengan pendalilan tadi di Al-Qur'an dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Utsman ibnu Mad'un, yang mana beliau pada saat itu telah meninggal, dan disebutkan di Sahih Al-Bukhari, Nabi mengatakan inna Utsmana ibnu Mad'un faqad balaghal yaqin, telah mencapai yakin, maknanya telah datang kematian menjemputnya. Maka difahami oleh Nabi yakin maknanya meninggal, dan itu lughah Arabiyah. Dan di Al-Qur'an hatta atana yakin, kita ini beribadah sampai datang maut menjemput, itulah makna yakin adalah maut. Adapun pentafsiran as-sufiyah makna yakin ay ma'rifatullah haqqul yaqin, maka ini ucapan yang batil, bahkan zandaqah, mengeluarkan manusia dari keimanan. Dan kalau begitu prakteknya dulu Nabi akan menjadi orang pertama meninggalkan syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Dan kalau memang seperti ini makna dari as-sufiyah, Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali akan keluar dari syariat Islam karena mereka orang yang paling dekat kepada Allah, namun prakteknya bukan seperti itu. Maka inilah dari contoh-contoh bagaimana pentakwilan kelompok ahlul bid'ah, yang mana mereka mentakwilkan semau mereka tanpa dalil Al-Quran dan Sunnah dan ijma dari para sahabat. Dan kami contohkan tadi, maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.